anaknya dia yang melahirkan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya akhana badakiyah? Akhana badakiyah bukan membeli yang dalam perutnya dia. Yang saya tanyakan sekarang bukan membeli yang dalam perutnya dia. Paham tak? Ya ini kamu tuh mau beli kambing, seekor kambing. Ada kambingnya, kambing ini yang mau beli. Disepakati sama penjual dan pembeli, bayarnya nanti. Nunggu kambing ini lahir dulu. Atau nunggu dia melahirkan anaknya melahirkan lagi. Tidak boleh juga, kenapa? Intinya tidak boleh, itu ada alasannya. Hukum asal jual beli itu halal ya akhana badakiyah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Innamal bai'u antara bin. Jual beli itu atas dasar sama-sama riba. Sehingga untuk mengeluarkannya dari hukum asal harus pakai dalil. Anda mengatakan tidak boleh, harus pakai dalil. Dalilnya apa? Apa alasannya? Argumentasinya apa? Ya akhana badakiyah. Hendak ya akhana imam. Boleh apa enggak boleh? Kamu paham gambarannya? Paham gambaran pertanyaannya, paham? Baik. Misalkan ini kambing. Misalkan ada kambing. Kamu hendak beli kambing ini. Paham? Kambing sudah ada di depan mata kamu. Kamu lihat kambingnya, gemuknya, ila akhirih, kamu tahu. Paham? Disepakati. Bayarnya nanti, nunggu. Kalau kambing ini sudah melahirkan. Atau anak kambing ini melahirkan. Cucu kambing ini. Nunggu lahirnya cucu dari kambing ini. Hukumnya apa ya Pak Imam? Hukumnya apa ya Pak Imam? Anta ya Saifullah. Anta ya Muhammad Saifullah. Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Oke, hutang bayar dulu hutang. Gimana? Enggak juga. Enggak juga. Bisa dibawa dulu. Bisa ditaruh di tempat penjual. Nah, innaka akhana Saifullah. As-Samin. Ainahu? Hada Saifullah As-Samin. Boleh. Kenapa kau boleh? Gak ngutang. Dia punya duit. Ada duitnya. Mau bayar sekarang tak? Tidak, jangan sekarang. Nunggu nanti. Kalau dia sudah melahirkan anaknya, atau anaknya melahirkan anaknya lagi. Gak utang. Ada uangnya. Cuma disepakati bersama. Nanti bayarnya. Abdullah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Disebut dengan jahalah apa? Tahu jahalah? Ketidaktahuan. Apanya yang diketahui ya Hana Abdullah? Aywa. Sebab ada jahalatus zaman. Ada jahalatus zaman. Tidak diketahui berapa harganya. Paham? Dan takjil, menunda waktu, itu lahu daurun fit tas'ir, kata para ulama. Itu punya andil di dalam penentuan harga. Bisa jadi harga ketika itu seekor kambing harganya cuma 300.000. Nah, begitu dia melahirkan anaknya 5 bulan ke depan atau setengah tahun ke depan, tahu-tahu harga kambing melonjak tinggi menjadi 500.000.
Atau tahu-tahu kambingnya kena flu. Bukan lagi flu, burung ini. Flu kambing. Akhirnya orang nggak mau beli kambing, murah harganya. Yang harganya tadinya 300.000 rupiah, turun drastis menjadi 100.000 rupiah. Rugi penjualnya. Fala yajuz, maka tidak boleh ya ikhwan masuk dalam bab bai' habalil habalah, kata para ulama. Bai' habalil habalah. Jadi termasuk satu jenis bai'ul gharar, baik yang tidak diketahui akibatnya. Penjual dan pembelinya itu ada dua kemungkinan, imma dia untung wa imma dia rugi. Fala yajuz, maka tidak diperbolehkan. Mafhum hada? Ya kan Affan? Mafhum. Masya Allah, Masya Allah. Hendak ya Affan. Ayak Allah ya kan Affan. Ayat. Apa hukumnya? Hadiah-hadiah yang terdapat pada barang-barang dagangan. Al-jawaiz katanya para ulama. Istilah ini jaizah, hadiah. Kamu beli susu, ada hadiahnya. Kamu beli sarimi, ada hadiahnya. Kamu beli soklin, sabun soklin, ada hadiahnya. Kamu beli sabun apa lagi, ada hadiahnya. Hukumnya apa ini ya Hanaban? Boleh, secara mutlak. Agak, maaf tafsil. Tambah rincian lagi. Kenapa kau boleh? Mengikut yang dibeli. Agak, yang dibeli soklinya maka dia ngikut. Begitu. Masya Allah. Indah hujjah ya ikhwan. Labat. Nabi Umar. Boleh. Boleh ya. Soalnya enaknya dapat dia ya. Allahul musta'an. Nabi akan Abdul Aziz. Fi tafsil. Apa rinciannya? Kalau hadiah itu tidak merubah harga asalnya. Misalkan soklin yang ukuran 1 kilogram, harganya normal 10.000. Harganya normal 10.000. Begitu dikasih hadiah naik 10.500. Kemudian orang yang membeli ini karena ngerti ada hadiahnya dan lumayan hadiahnya, maka dia membeli dalam jumlah yang besar. Misalkan beli yang 5 kilo, 1 kilo, 5 kantong mendapatkan hadiah. Ini dikatakan seringkalinya Indomie misalkan. Tadinya harganya cuma 1.000 rupiah. Dikasih hadiah naik 1.100. Kalau membeli 10 bungkus mendapatkan hadiah piring cantik. Akhirnya orang ini, pembeli satu ini, karena ngerti ada hadiahnya, maka dia yang biasanya setiap harinya beli 1, setiap malam 1. Kebutuhan dia mengenyangkan perut tiap malam. Tidak ini. Ngerti ada hadiahnya, akhirnya dia belinya langsung 30 bungkus. Supaya apa? Dapat 3 piring cantik. Kan lumayan. Padahal la yajuz, tidak diperbolehkan. Memang tidak diperbolehkan. Kata para ulama ini mungkin dia rugi, mungkin dia untung. Hai kata mereka. Hakata ya. Tetapi kalau kemudian normal, dia belinya kebutuhan dia semuanya 1 biji, 2 biji, kayak biasanya.
Tahu-tahu dapat hadiah. Ya, terima kasih banyak atas pabriknya yang ngasih hadiah kepada saya. Jadi pahami ya? Ada rincian yang disebutkan oleh para ulama, dan ini fatwa yang masyhurah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah taala wa syafaa. Masyaallah. Soalan akhar. Yusuf. Hayakumullah ya akhana Yusuf. Lalu kalau begitu hukumnya apa ikut undian ya Yusuf? Kalau undian enak ya Evan. Kalau undian setiap dia beli barang atau dalam ukuran tertentu, jumlah tertentu, maka dia mendapatkan kartu. Nama diisi. Serahkan kepada alamat yang dituju. Atau di situ ada kuisnya. Tahu kuis ya? Disuruh jawab pertanyaan. Kalau jawabannya benar, maka dia diundi dengan orang-orang yang benar jawabannya. Keluar namanya, dapat hadiah. I, A, U, atau misalnya. Hukumnya apa ini ya akhana Yusuf? Tidak boleh. Kenapa ya akhana Yusuf? Judi. Ini bukan SDSB, Pak. Ini diresmikan oleh pemerintah. Bukan togel itu. Kamu beli barang kok. Kamu nggak beli nomor. Kamu tuh beli barang. Misalkan kamu membeli susu Indomilk bubuk yang ukurannya 500 gram. Nah, setiap kamu beli, di situ ada semacam kupon. Kamu disuruh jawab pertanyaan di situ. Nah, kalau benar dikirim, kalau benar maka dimasukkan dalam rombongan yang benar-benar diundi. Terkadang jumlahnya banyak. Kalau misalnya kamu beli sampai 5 bungkus susu, maka ada kupon di situ, ada kartu di situ. Hukumnya apa ini ya akhana Yusuf? Kayak gitu ya, nggak boleh ya. Allah Taala ya kan. Hadza ma yajuz, masuk dalam jahalatul maisir. Nah, seperti yang dikatakan sama Al-Akh Yusuf. Allah ibarat. Jadi semuanya dimasukkan dalam bab bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur ghararnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Bab yang membawakan penggalan ayat. Bila ada dua kelompok, dua orang dari kalangan mukminin iqtatalu, perang, tempur. Fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah, damaikanlah antara keduanya. Fasammahumul mu'minina. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamai mereka dengan kaum mukminin. Kata ikhwan dari kalimat minal mu'minin. Bab ini seperti yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai pada tingkat saling membunuh sekalipun. Ini iktatalu ya ikhwan, baku hantam, baku bunuh ini. Itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dosa tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dan dia masih dikatakan sebagai mukmin, dikatakan sebagai muslim, walaupun kurang nilai keimanannya. Mafhum?
Sehingga sesuai dengan bab yang sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa syirik. Mafhum ya? Perkara maksiat termasuk perkara jahiliyah dan pelakunya tidak dikafirkan kecuali dosa syirik. Hadis yang pertama, beliau sebutkan kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan atau yang menyebut ibu orang lain dengan keaiban. Dikatakan perkara jahiliyah dan beliau sahabiyun jalil tidak dikafirkan. Demikian pula bab yang berikutnya ini, beliau bawakan ayat tentang iqtidal, peperangan, pertempuran antara dua kelompok kaum muslimin. Juga demikian, mereka masih disebut sebagai mukmin oleh Allah dan tidak dikafirkan olehnya. Hadza mafhum. Sekali lagi, ini raddun alal khawarij wal mu'tazilah. Nah, ini membantah prinsipnya orang-orang khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Wa kadzal mu'tazilah yang mengatakan al-manzilatu bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, la muslim wala kafir. Di akhirat nanti mereka berdua khawarij wal mu'tazilah menghukuminya dengan kafir. وهذا مردود في هذه الآية. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك. هذا شيخ البخاري ثقة يا أخوان عبد الرحمن بن المبارك. وعندك يا أخوان أبا إسحاق, di sana ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Mahalu Imam. Terus, apakah Abdurrahman bin Mubarak ini saudaranya? Paham nggak? Dan di buku itu haddatsana Abdurrahman bin Al-Mubarak. Agar Abdurrahman bin Al-Mubarak. Yang tadi Abdullah bin Al-Mubarak. Apa kemudian dua bersaudara? Satu namanya Abdullah, satunya lagi namanya Abdurrahman. Hah? Nggak tahu. Aina Abu Ya'la? Aina ya akhan Abu Ya'la? Aina ya akhan Abu Ya'la? Hah? Aina ya akhan Sulaiman? Tahunya bukan. Sebelum Imam Bukhari. Ini juga sebelum Imam Bukhari. Nah, sebab Abdullah ibn Mubarak aqdam min, lebih dahuluan daripada Abdurrahman ibn Mubarak. Waidan Abdullah ibn Mubarak Khurasani, wa hadha Basri. Abdullah ibn Mubarak Khurasani, Khurasani ikhwan, sementara Abdurrahman bin Mubaraknya ini Basri. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, الإمام. وهناك حماد آخر, حمد bin man ya akhan Anwar? Tekel-tekel batuk jangan di belakang, depan sini. Biar tahu. Endaki akhana Farid. Mana Farid? Endaki akhana Zahrul. Endaki akhana Khalid. Lagi akan Afif. Hammad ibn Salam. Allah ibarat. Ada Hammad ibn Zaid, ada Hammad ibn Salamah. Wa kilahuma thiqah. Wa Hammad ibn Zaid awthaq. Hammad ibn Zaid itu lebih thiqah ya. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub ibnu Abi Tamimah as-Sikhtiyani.
Wa Hammad bin Zaid min asbati ashabi Ayyub. Hammad bin Zaid termasuk muridnya Ayyub As-Sikhtiyani yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Ayyub. Ada Hammad bin Zaid. Hada Ayyub. Wa Ayyub min asbati ashab Ibnu Sirin. Sementara Ayyub ini muridnya Ibnu Sirin yang kuat, yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis darinya. Ada silsilah ya. Ya, kalau kamu mendapati haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad, kamu tahu Hammad Ibnu Zaid, Ayyub As-Sikhtiyani, Muhammad Ibnu Sirin. Kalau kamu tahu ini muridnya ini muridnya ini muridnya ini gurunya ini, wah, langsung dengan tanpa melihat komputer wala kitab rijal. Agak. Wa Yunus bin man ya Faisal. Hah? Kok langsung ngomong bin Ubaid, delok tekan ndi? Ayo. Loh kenapa bukan Yunus bin Yazid al-Aili? Yunus bin Yazid al-Aili. Hah? Kalau yang ini? Ayo, labat. Delok dia depan. Hakata ya. Yunus di sini Yunus ibnu Ubaid. Yunus ibnu Ubaid. Hakata ya. Kalau kamu melihat dalam sebuah sanad Yunus dari Zuhri, maka Yunus ialah Yunus ibnu Yazid al-Aili. Karena dia inilah muridnya Zuhri. Kalau kamu melihat Yunus dari Al-Hasan Al-Basri, maka Yunus ialah Yunus ibnu Ubaid Al-Basri. Tapi Yunus ini muridnya Al-Hasan. Sehingga jangan sampai salah. Hah? Jangan nanti jadi kabain hadis. Mentang-mentang ngerti Yunus Al-Aili, langsung bin Yunus, langsung ada Yunus bin Yazid Al-Aili, thiqatun. Lihat tabaqahnya, lihat siapa gurunya. Nah, kata ikhwan, wa hunaka Yunus akhar anzalu tabaqah, lebih nazil, dan dia termasuk gurunya Al-Imam At-Tahawi, termasuk gurunya Al-Imam At-Tahawi, yaitu Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri. Thiqatun ayyuba. Ini ada 3 Yunus, sama-sama thiqah ya. Tamam. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, dia thiqah. Termasuk gurunya At-Tahawi. Yang kedua, Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Juga thiqah ya, Pak. Muridnya Az-Zuhri. Yang ketiga Yunus ibnu Ubaid Al-Basri. Ini thiqah juga muridnya Al-Hasan Al-Basri. Sehingga masing-masing bisa kamu ketahui tingkatan tabaqahnya masing-masing. Nah, kata ikhwan. Nah, ya gampang menghukuminya. Anil Hasan, Al-Hasan ibnu Abil Hasan. Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Masya Allah. Al-Hasan imam min a'immatit tabi'in. Salah satu imam dari imam tabi'in. Hada wal Hasan. Amma abuhu Abul Hasan. Bapaknya dia yang namanya Abul Hasan. Ini tidak dikenal dengan hadisnya. Adapun ibunya Al-Hasan namanya Khayyirah. Ibunya ini namanya Khayyirah. Khayyirah. Tamam? Khair. Ayo. Ada khair, ada khairah. Ada ibunya Al-Hasan Basri. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Namun
Khairaini ikhwan memiliki beberapa murid saja. Seperti putranya Al-Hasan Al-Basri. Dan beberapa rawi. Nggak banyak. 3 atau 4 rawi. Sehingga para ulama menghukumi Khairaini dengan masturatul hal. Dihukumi dengan masturatul hal. Disebut juga dengan majhul hal. Karena perempuan majhulatul hal. Rawi perempuan yang majhul keadaannya. Sehingga dia hadisnya dibaifkan ya Allah. Allahumma musta'an. Hadha huwa. An al-Ahnaf ibn Qais. Dari Ahnaf ibn Qais. Tabi'i juga. Qala dia mengatakan. Wahai ikhwan, sanadnya semuanya Basriyun ya ikhwan. Dari awal sampai terakhir Basri. Qala dhahabtu li ansura hadzal rajul. Katanya Ahnaf, saya pergi hendak membela laki-laki ini. Yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Katanya Ahnaf, saya mau pergi. Saya mau pergi dengan kaumku Bani Tamim. Saya mau berangkat menuju ke Kufah, ke tempatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk membela beliau, perang membela beliau. Ketika itu kasusnya ialah perang Jamal. Perang Jamal ya. Falaqiyani Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah menjumpai aku. Abu Bakrah As-Saqafi, Nufai' ibn al-Harith. Nufai' ibn al-Harith. Nufai' ibn al-Harith As-Saqafi, Abu Bakrah. Faqala, yang mengatakan, aina turid? Kamu mau kemana? Wahai Ahnaf. Qultu, saya jawab, ansuru hadzal rajul. Saya hendak membela laki-laki ini. yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, katanya Abu Bakrah, irji, balik, pulang kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Apabila ada dua orang muslim, dikatakan sebagai muslim ya, Pak. Tamam, dikatakan muslim. Bila ada dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, yakni dua orang muslim saling baku bunuh, masing-masing bawa pedang. Muslim yang A bawa pedang, muslim yang B bawa pedang, ribut, tengkar, kelahi. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Katanya Rasulullah SAW. Fakultu. Maka saya, kata Abu Bakrah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza qatil. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini. Maklum, orang membunuh ancamannya neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ancaman neraka, qatil. Fama balul maqtul? Lalu apa salahnya orang yang terbunuh itu? Yang membunuh ancaman neraka. Dan terus yang terbunuh, yang dibunuh, ada apa dengan dia? Kalau dikatakan finnar, di neraka juga. Rasulullah menjawab,
innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia ini yang terbunuh ini, dianya juga berambisi, haris, berambisi untuk membunuh temannya tadi. Sama-sama ambisi, pas kebetulan qadarullah dia terbunuh. Ayo. Hadis ini khanafitina azzakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab tadi. Itu wadah jelas dari ucapan idzal taqal muslimani bisayfihim. Ada dua orang yang saling baku bunuh, masing-masing bawa pedang, hendak saling membunuh, dijuluki oleh Rasulullah dengan kalimat muslim. Idzal taqal muslimani. Dikatakan muslim ya Pak. Padahal membunuh kaum muslimin itu ancamannya keras, dosa besar. Tapi Rasulullah di sini masih mengatakannya sebagai muslim. Idzal taqal muslimani. Wah, persis seperti ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Bila kamu mendapati ada dua golongan kaum mukminin yang saling berperang. Wow, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar itu tidak dikafirkan pelakunya. Tidak dikafirkan pelakunya walaupun kadar keimanannya berkurang dengan kemaksiatan tadi. Namun tetap dia dikasih nama muslim, dikasih nama mukmin, mukminun bi imanih wa fasiqun bi kabiratih, kata para ulama. Dia dikatakan mukmin dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya, dan juga dikatakan fasik dikarenakan dosa besar yang dia lakukan. Atau mukminun naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Hadza mafhum. Naam. Hadis ini wa nabitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita sikap sebagian para sahabat ketika menghadapi fitnah di zaman itu. Fitnah di kalangan kaum muslimin di zaman itu. Baik itu fitnatul Jamal, fitnah perang Jamal, ataupun fitnatul Siffin, fitnah perang Siffin. Sikap sebagian para sahabat ialah tidak membela dua-duanya. La pasukannya Ali, wala pasukannya Aisyah, wala pasukannya Ali, wala pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka memilih mematahkan pedangnya masing-masing. Dipatahkan pedangnya, kemudian mengungsi, uzlah, mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, yang sepi, jauh dari fitnah. Hadza. Dan sebagian mereka berhujjah dengan hadis ini, seperti Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhu, berdalil, beralasan dengan hadis ini untuk memegangi pendapatnya. Namun hadis ini difahami umum oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Baik pertempurannya atau perangnya, baku bunuhnya itu dikarenakan takwil yang ghairu sa'ir, takwil yang enggak dibenarkan, ataupun baku bunuhnya itu bitakwilin sa'ir, dengan takwil yang diperbolehkan. Yani beliau memahami secara umum, baik pertempurannya itu karena ijtihad, atau pertempurannya itu dikarenakan memang tanpa ijtihad. Dianggap umum semua beliau riwayat ini. Kalau dua orang muslim ketemu dengan senjatanya, yang terbunuh dan yang membunuh general. Sehingga beliau menasihati Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullahu taala jangan ikut-ikutan fitnah tadi. Baik kamu di pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau di pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sikap sebagian para sahabat.
Sebagian yang lainnya bersikap membela salah satunya. Wahai sebagian tabi'in, itu ada kecenderungan masing-masingnya ya Pak. Ada yang cenderung membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pula yang cenderung sebaliknya membela yang lainnya. Membela yang lainnya. Hakaza al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala. Beliau awalnya membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mau berangkat sama kaumnya, berangkat ke Kufah membela Ali. Tapi dinasihati sama Abu Bakar, enggak jadi. Kali itu enggak jadi. Namun setelah itu khanafitina asakumullah, Al-Ahnaf bin Qais hada, dia rujuk lagi. Rujuk dari pendapatnya Abu Bakar ini. Enggak mau lagi. Sehingga pada pertempuran-pertempuran yang lainnya, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah masuk dalam barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bela Ali bin Abi Thalib. Allahul musta'an. Hadis ini khanafitina asakumullah menunjukkan pula kepada kita an-nasihah lil muslimin. Menasihati kaum muslimin baik dalam bentuk menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan atau dalam bentuk mencegah mereka dari perbuatan yang dianggap jelek. Seperti perbuatannya Abu Bakar hada. Menasihati Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, jangan berangkat dengan dasar ilmu yang ada pada beliau. Hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi nasihat ya ikhwan. Nasihat untuk kaum muslimin. Wa hadza ma'ruf. Masya Allah. Hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita masyru'iyatul istifsar wa tabayyun. Disyariatkan untuk meminta penjelasan dan tabayyun, mengecek dulu beritanya. Tamam? Di sini Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu tanya dulu, mau kemana kamu? Ada istifsar ya Pak, minta penjelasan. Kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Begitu tahu, menurut ilmu yang ada pada beliau, begitu tahu bahwasanya orang ini mau pergi ke sebuah tempat yang mengandung fitnah, dinasihati. La, jangan demikian. Wah. Sehingga nasihatnya pas pada tempatnya, pas pada porsinya. Gitu. Sehingga jangan kemudian dibiasakan ya khanafitina azakumullah melihat secara zahirnya, luar saja. Ini kayaknya orang ini mau ke sini. Kayaknya orang ini mau ke sini. Oh, akhirnya langsung, kamu jangan sana, jangan sini. Belum tanya, belum apa langsung begitukan. Bisa jadi orang pada demikian perbuatannya. Apa kamu ya? Saya nggak mau kemana-mana. Saya nggak mau ke sana, nggak mau ke situ. Ada apa kamu tahu-tahu kemudian jangan ke sana, jangan ke sini. Sehingga tidak pas porsinya. Hada masyru'iyatul istifsar wa tabayyun. Wah, ada perkara yang sering dilakukan oleh para ulama kita. Masya Allah. Hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan ancaman yang keras bagi seseorang yang memerangi kaum mukminin. Ancaman yang keras bagi seseorang yang memerangi kaum muslimin. Tamam, dikatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Ini kalau yang diperangi itu juga sama-sama hendak membunuh temannya. Kalau yang diperangi hitungannya demikian, tahu-tahu diserang sama orang, kemudian dia membela diri, kemudian dia membunuh orang tadi, damuhu hadar,
Maka darah orang tadi hadarun la haddalah, enggak ada hadnya. Dan kalau dia yang diserang tadi dikarenakan membela dirinya terbunuh, maka dia syahid. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya atau hartanya, maka dia syahid. Nah, itu lain perkara. Lain perkara. Masya Allah, Masya Allah. Hadis ini pula menunjukkan pula kepada kita masyru'iyatus su'al amma yuskil. Masyru'iyatus su'al amma yuskil. Disyariatkan untuk bertanya, menanyakan sesuatu yang masih muskil, yang belum jelas. Menanyakan sesuatu yang belum jelas. Seperti ini. Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Belum jelas beliau, kenapa? Kalau yang membunuh jelas urusannya. Yang dibunuh ada apa? Maka ditanyakan sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lebih jelas urusannya. Menunjukkan soal masyru'iyatus soal amma yuskil. Disyariatkan mempertanyakan sesuatu yang masih belum jelas, littafaqquh, untuk mendapatkan pemahaman. Masya Allah. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan itu tergantung niatnya. Paham? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Paham? Dia terbunuh. Terbunuh ya ikhwan. Tapi kemudian dia mendapatkan hukuman yang sama. Hukuman neraka, ancaman neraka. Kenapa ya ikhwan? Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan niatnya dia yang diwujudkan dengan amalan. Dia berniat, berambisi untuk menghabisi temannya ini. Masya Allah, ada niat yang luar biasa ini. Sudah seperti itu diwujudkan dengan perbuatannya. Ambil pedangnya, tanding sama dia. Walaupun dia maktul, terbunuh, tetap finnar tempatnya. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan tergantung niatnya. Allahul musta'an. Kata ya. Ini hadis dengan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Intinya ialah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sesuai dengan bab yang beliau bawakan, diambil dari kalimat idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Wa indi su'alun kabir. Soal kabir jiddan. Hendak ya fana Aba Farhan. Dikatakan di sini al-qatil finnar, yang membunuh di neraka. Bagaimana ini? Apa kemudian enggak ada kemungkinan taubat atau bagaimana ini? Finnar. Dia mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Bagaimana ini? Apa kemudian kalau ada seseorang yang membunuh kaum muslimin, berat begitu, finnar, kalau neraka orang ini? Ya Allah. Kabir. Ada soal kabir jiddan. Ini mengatakan benar. Apa ada enggak? Begitu. Bapak demikian bagaimana? Dalilnya mana? Untuk mengeluarkan dari lafaz ini, Anda mengatakan orang yang membunuh itu enggak di neraka kalau dia tobat sebelumnya. Dalilnya mana?
Padahal belum mengatakan finnar, di neraka. Soal azim. Wah, besar pertanyaannya ini. Endek. Abu Abdul Bar. Dalilnya. Ini belum tobat ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang belum tobat. Ya, katanya kalau kamu katakan kalau dia tobat maka diampuni. Maksudnya? Nah, Al-Harith. Nah, Masya Allah takbir jidan ya ikhwan. Ini kaya akan alif. Agak alif. Nah. Al-qatil ya ikhwan walaupun diancam dengan neraka hada jazauh. Ini balasannya ya ikhwan. Tapi kalau dia taubat sebelumnya, maka yang namanya taubat pasti dan pasti bainahu wa bainallah. Kalau taubatnya nasuha diterima oleh Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Wa kata hadis yang membunuh 100 nyawa. Itu wadih jelas menunjukkan al-qatil yang taubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma bainahu wa bainal maqtul syai'un akhar. Hagada. Nah, Allahul musta'an. Naktafi dahulu insyaallah dan yuhfaz dihafalkan insyaallah hadisnya ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.